Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hasyiah I'anah. Kita telah sampai kepada wasunnah dan disunnahkan usulun mandi an-nahwi janabatin dari seumpama janabah qoblal fajri sebelum subuh. Li'alla yasilal ma'u supaya tidak sampai air ila batini sampai ke bagian dalam nahwi udhunihi seumpama telinganya au duburihi atau seumpama duburnya. Jadi disunahkan mandi seumpama janabah, haid atau nifas atau yang lainnya. Mandinya tadi disunahkan sebelum fajar, sebelum subuh. Kenapa? Supaya air tidak sampai ke bagian dalam telinga atau dubur. Karena kalau mandinya tadi itu sudah masuk subuh, maka harus hati-hati. Jangan sampai kita masukkan air ke bagian dalam tubuh kita. Karena hal itu bisa membatalkan puasa. Qala syekhuna telah berkata guru kami, wa qadiyatuhu adapun ketetapannya alasan tadi, yaitu alasan supaya air tidak sampai ke bagian dalam telinga ila akhiri tadi, ketetapan alasan tadi anna wusulahu bahwasanya sampainya air lidzalika ke bagian dalam telinga atau dubur tadi itu mufattirun, itu bisa membatalkan puasa. Walaisa umumuhu muradan, dan tidaklah keumuman ketetapan alasan tadi itu muradan yang dimaksud. Artinya ketetapan bahwasanya sampainya air ke bagian dalam telinga atau dubur itu bisa membatalkan puasa. Ketetapan alasan tadi itu tidak berlaku secara umum, tetapi ketetapan tadi itu dibatasi, yaitu hanya ketika mubalaghah saja. Jadi yang membatalkan puasa itu hanya ketika mubalaghah saja, yaitu bersangatan dalam menyiramkan air sehingga ada air yang masuk ke bagian dalam tubuh kita. Itu yang membatalkan. Tetapi kalau mandinya itu pelan-pelan, kemudian nggak sengaja ada air yang masuk, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi ketetapan alasan tadi itu tidak berlaku secara umum. Kama huwa zahir, sebagaimana keterangan yang mana keterangan itu adalah sudah jelas. Akhdan karena mengambil mimma dari keterangan-keterangan maro yang telah lewat. Apa itu keterangan-keterangan yang telah lewat? Yaitu anna sabqa ma'in nahwil madatil masyru', bahasanya terlanjur masuknya air seumpama kumur-kumur yang disyariatkan atau membasuh mulut, ghuslil famil mutanajis atau membasuh mulut yang terkena najis, itu la yufattiru li udhrihi, itu enggak membatalkan puasa li udhrihi karena udhurnya. Jadi terlanjur masuknya air ke bagian dalam tubuh disebabkan kumur-kumur yang disyariatkan seperti kumur-kumur ketika wudu, atau masuknya air ketika kita membasuh mulut kita yang terkena najis, itu enggak membatalkan puasa karena itu adalah uzur. Tetapi kalau masuknya air tadi itu disebabkan mubalaghah, bersangatan dalam kumur-kumur, maka itulah yang menyebabkan batalnya puasa. Kesimpulannya, air yang masuk bagian tubuh kita, apakah itu sebab mandi atau sebab kumur-kumur, selagi itu bukan karena mubalaghah, maka itu tidak membatalkan puasa. Falyahmil, maka hendaknya membawa hadza, ketetapan alasan tadi dibawa ala mubalaghatin manhiyin, atas mubalaghah yang dilarang, anha dari mubalaghah. Jadi yang membatalkan itu hanya ketika mubalaghah saja. Kemudian wasunnah dan disunnahkan
Wa sunnah dan disunahkan kafu nafsin, menahan hawa nafsu, anto amin dari makanan, fihi yang pada makanan tadi itu syubhatun ada syubhatnya. Jadi hendaknya kita menahan nafsu kita dari makanan yang dalam makanan tadi itu ada syubhatnya. Jadi makanan syubhat itu adalah makanan yang masih samar-samar di dalam kehalalannya. Tidak bisa kita katakan makanan tadi itu haram, dan juga kita nggak bisa mengatakan makanan tadi halal 100%. Nah, kata beliau disunahkan menahan hawa nafsu dari memakan yang makanan tadi itu ada syubhatnya, syubhat ya. Wa syahwatin dan hendaknya menahan hawa nafsu an syubhatin daripada syahwatin dan dari syahwat mubahatin yang diperbolehkan. Disunahkan menahan hawa nafsu dari syahwat yang diperbolehkan. Walaupun syahwat tadi itu diperbolehkan, ketika puasa disunahkan ditahan. Min masmu'in dari mendengar perkara-perkara yang di situ ada syahwat, keenak-enakannya. Walaupun itu diperbolehkan, disunahkan menahan, ditahan. Wa mubsirin dan dari melihat, wa masitibin dan dari menyentuh minyak harum, wa syamihi dan dari mencium bau harumnya minyak harum. Hendaknya itu semua ditahan. Jadi kesimpulannya ketika puasa kita disunahkan menahan hawa nafsu kita dan syahwat-syahwat kita, walaupun itu mubah, diperbolehkan. Seperti berlapang-lapang ketika berbuka, makan makanan enak, itu semua diperbolehkan. Tetapi hal itu semua bertentangan dengan tujuan puasa. Karena tujuan puasa adalah menundukkan hawa nafsu, menahan hawa nafsu dari nafsu-nafsu yang liar. Kemudian, walau ta'arodat seandainya bertentangan, karohatu masitib, kemakruhan menyentuh minyak harum, lisoim bagi orang yang puasa, waroditib dan kemakruhan menolak minyak harum. Fajtinabul masih aula, adapun menjauhi menyentuh minyak harum itu lebih utama. Kenapa? Alasannya li'anna karohatahu, karena kemakruhan menyentuh minyak harum itu tu'ati ila nuqsanil ibadah, itu bisa menyebabkan kepada mengurangi nilai ibadah. Jadi kata beliau, jika dihadapkan dua perkara yang dimakruhkan, yang pertama menyentuh minyak harum, yang kedua menolak orang yang memberi minyak harum. Jadi memakai minyak harum itu dimakruhkan. Menolak pemberian minyak harum itu juga dimakruhkan. Nah, mana yang harus dipilih? Kata beliau, menghindar dari menyentuh itu lebih utama. Alasannya li'anna karohatahu, karena kemakruhan menyentuh memakai minyak harum itu tu'anti ila nuqsanil ibadah. Itu membawa kepada mengurangi nilai ibadah. Berbeda dengan menolak. Kalau menolak pemberian parfum itu tidak mengurangi nilai ibadah, hanya makruh menolak saja, dimakruhkan menolak saja. Nah, coba kita baca hasyiah i'anahnya. Qauluhu, perkataan beliau, li'alla yasilal ma'ila akhirihi, ibaratul manhaj, ibarahnya kitab Manhajil Qawim, itu bukan li'alla yasilal ma', tetapi liu'addiyal ibadata ala toharotin, supaya dia menunaikan ibadah puasa ala toharotin di atas kesucian. Jadi antara ibarahnya kitab Fathul Mu'in dan kitab Manhajil Qawim itu berbeda. Kalau Fathul Mu'in memberi alasan supaya air tidak sampai ke bagian dalam anggota tubuh. Tetapi kalau ibarahnya Manhajil Qawim, alasannya supaya seorang tadi menunaikan ibadah puasanya dalam kondisi suci. Jadi kenapa disunahkan mandi junub itu sebelum subuh? Jawaban daripada dua ibarah ini berbeda.
Wa min sama oleh karenanya nutiba disunahkan lahu baginya al mubadaratu bersegera ilal irtisal kepada mandi akibal ihtilam setelah mimpi basah naharon pada siang hari. Jadi setelah mimpi basah pada siang hari hendaknya dia bersegera mandi. Kenapa? Supaya dia menunaikan ibadah di atas kesucian. Wali alla yasilal ma ila batini udhunihi au duburihi, dan dari ibarah ini wa min thamma, dan daripada ibarah ini yang bagi hendaknya lahu baginya ghuslu hadil mawadi, membasuh bagian-bagian ini yaitu telinga dan dubur, hendaknya dia membasuh bagian-bagian ini, tempat-tempat ini qoblal fajri sebelum subuh. Ilam yatahayya lahul huslu al-kamil qoblahu, jika belum bersiap lahu baginya mandi yang sempurna qoblahu sebelumnya, sebelum subuh. Walil khuruj, dan untuk keluar min qauli Abi Hurairah, dari perkataannya Abi Hurairah radhiyallahu anhu biwujubihi, dengan wajibnya. Jadi pendapatnya Abi Hurairah, beliau mewajibkan mandi sebelum subuh. Kenapa? Lil khabari sahih, karena ada hadis yang sahih, man asbaha junuban fala shauma lahu, siapa yang berbagi-bagi dalam kondisi junub fala shauma lahu, maka enggak ada puasa baginya. Wa huwa, adapun hadis tersebut itu muawwalun, itu ditafsiri, au mansukhun, atau dihapus. Qala al-allamah al-Qurdi, telah berkata al-allamah al-Qurdi fi hasyati tuhfah, di dalam hasyah tuhfah li abil yatim, milik Imam Abi Yatim. Kata beliau, al-aula, yang lebih utama, fit ta'lil, di dalam memberikan alasan tadi, alasan disunahkannya mandi sebelum subuh, yang lebih utama di dalam berikan alasan tadi adalah ayyuqala, dikatakan yusannu huslu lailan, disunahkan mandi pada malam hari sebelum subuh, li ajli ayyu addiyal ibadata ala toharoh, supaya dia menunaikan ibadah di atas kesucian. Jadi perkataannya Syekh Qurdi ini mendukung perkataannya kitab Manhajil Qawim, otomatis menentang perkataannya Fathul Mu'in. Qauluhu, perkataan syarah, wa sunna kafun nafsin anto amin fihi syubhatun, dan disunahkan menahan hawa nafsu dari makanan yang pada makanan tadi itu ada syubhatnya. Wabil aula, dan yang lebih layak adalah ma, sesuatu, idza kana, apabila makanan tadi itu haraman mahdon, murni haram. Jadi kalau makanan tadi itu murni haram, lebih layak lagi dihindari. Walhasilu, kesimpulannya, yuta'akkadu, dikuatkan alaihi, atas orang yang berpuasa, ayah fidhabatnahu, hendaknya dia menjaga perutnya, antanawilil haram, dari mengambil yang diharamkan, wasyubhati, dan dari mengambil perkara yang syubhat. Hendaknya dia menjaga perutnya dari mengambil yang haram dan yang syubhat. Khususnya indal iftar, ketika berbuka. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, idza sumta, apabila kamu berpuasa, fangdur, hendaknya kamu perhatikan, ala syai'in, atas sesuatu, tuftiru, yang kamu berbuka. Jadi apabila kamu berpuasa, hendaknya kamu perhatikan makanan yang dibuat untuk berbuka. Wa indaman tuftir, dan di sisi siapa kamu berbuka puasa. Qauluhu, perkataan syarah, wa syahwatin mubahatin, itu maktufun ala ta'amin, ay waqafun nafsin, dan disunahkan menahan hawa nafsu, an syahwatin mubahatin, dari syahwat yang dimubahkan, laha bagi nafsu. Wal muradu min dzalika, dan yang dimaksud dari hal itu adalah ayyujanibal rofahiyata, hendaknya ayyujanibal rofahiyata, hendaknya seorang menghindar dari enak-enakan, wal iktsara, dan dari memperbanyak, antanawuli syahwat, dari mengambil syahwat-syahwat, wal ladzat, dan dari kelezatan. Wa aqallu dzalika, batasan minimalnya menghindar dari kelezatan tadi adalah antakuna adatuhu,
adanya kebiasaannya dia minat tarafuh dari enak-enakan makan itu wahidatan itu sama fi Ramadan wa ghairihi baik dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Jadi hendaknya menu makannya baik dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan itu sama. Wa hadza aqallu ma yanbaghi dan ini adalah batas minimalnya yang hendaknya dilakukan. Wa illa kalau tidak fali riyadhah maka melatih jiwa, riyadhah itu melatih hawa nafsu, menahan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu, itu riyadhah. Wali mujanabati syahwati nafsi dan menjauhi syahwat-syahwat hawa nafsu itu atharun kabirun memiliki pengaruh yang besar fitan wiril qalbi di dalam menyinari hati. Watut labu bil khusus fi Ramadan dan riyadhah tadi dianjurkan bil khusus secara khusus fi Ramadan dalam bulan Ramadan. Ammal ladzina yaj'aluna lahum adapun orang-orang yang mereka menjadikan lahum bagi mereka fi Ramadan dalam bulan Ramadan adatin kebiasaan-kebiasaan minat tarafuhat dari enak-enakan mereka menjadikan kebiasaan-kebiasaan enak-enakan dalam bulan Ramadan wasyahawat dan syahwat-syahwat la ya'tadunaha yang mereka tidak membiasakan enak-enakan tadi fi ghairi Ramadan pada selain Ramadan. Justru pada bulan Ramadan malah mereka mengumbar hawa nafsunya dengan makanan-makanan enak dan yang lainnya. Faghururun maka itu adalah ketertipuan minhum dari mereka. Gharrahum yang telah menipu mereka bihi dengan tipuan tadi syaitanu setan. Hasadan karena setan tadi hasad minhu dari setan. Lahum bagi mereka. Hatta layajitu sehingga mereka yang enak-enakan makan tadi tidak mendapati barokati somihim keberkahan puasa-puasa mereka. Keberkahan puasa mereka. Wala tadhar dan tidak tampak alaihim atas mereka asaruhu dampak-dampak pengaruh puasa. Minal anwar dari cahaya-cahaya wal mukasyafat dan dari terbukanya rahasia-rahasia. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.